Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Yabes Yohanes Bansai. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami roh hati yang haus, roh hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami roh yang mau diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah lebih baik lagi. Supaya kebenaran firman Tuhan terus tertanam dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kerusakan. Allah menilik bumi itu dengan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan segala kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, dan buat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sesuai sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi ini. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadikan makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya." Sangat luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan yang telah dibaca ini berbicara mengenai ketaatan Nuh. Dan sebelum saya memberikan sebuah tema bahwa ketaatan kita itu ketaatan terhadap firman atau perintah Tuhan yang mendatangkan keselamatan atas kehidupan kita. Jadi saya ulangi lagi, tema adalah ketaatan kita terhadap perintah Tuhan atau firman Tuhan yang mendatangkan keselamatan atas kehidupan kita. Jadi
kebenaran firman Tuhan itu berbicara mengenai ketaatan Nuh dan keluarganya dalam melakukan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Nuh dan keluarganya itu melakukan perintah Tuhan itu dengan tepat. Dan mereka melakukan perintah Tuhan itu dengan ketaatan yang totalitas dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan perintah Tuhan itu dengan tepat pada waktunya. Mereka melakukan perintah Tuhan itu dengan kehidupan yang total dan kehidupan yang supranatural, sehingga mendatangkan keselamatan atas keluarga mereka, sehingga mendatangkan keselamatan atas kehidupan mereka. Jadi itulah ketaatan Nuh sehingga mendatangkan keselamatan atas kehidupan mereka. Apa yang diperintahkan Tuhan itu Nuh dan keluarganya melakukan sesuai. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang tidak dilakukan oleh Nuh. Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera itu dengan tingginya itu 30 hasta. Dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tinggi, lebar, panjang, itu mereka melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sangat luar biasa ketaatan Nuh dan keluarganya sehingga mendatangkan keselamatan. Sehingga mendatangkan keselamatan yang luar biasa, supranatural atas kehidupan mereka, atas keluarga mereka. Mengapa keselamatan itu hanya datang kepada keluarga Nuh? Itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa tidak datang kepada keluarga yang lain? Kenapa tidak datang kepada tetangga Nuh? Karena apa? Tuhan melihat orang yang taat. Tuhan melihat ketaatan yang supranatural itu ada dalam kehidupan Nuh. Jadi ketika Tuhan melihat ketaatan yang supranatural itu datang kepada Nuh, maka keselamatan itu akan datang. Karena Tuhan percaya bahwa Nuh akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti dalam keselamatan manusia, yaitu Tuhan melihat bahwa ada sebuah ketaatan dalam kehidupan Maria, makanya Tuhan memberikan keselamatan itu lewat kehidupan Maria, yaitu terwujudnya kelahiran Tuhan Yesus lewat Maria. Banyak perempuan pada waktu itu, tapi kenapa perintah Tuhan, kenapa janji Tuhan tidak terwujud lewat yang lain, dan kenapa harus lewat Maria? Karena Maria adalah salah satu orang yang taat, yang sudah siap untuk mewujudkan, untuk merealisasikan setiap pekerjaan Tuhan, setiap perintah Tuhan atas kehidupannya. Jadi itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kata taat itu sangatlah mudah untuk kita bisa membicarakan, tapi sangat susah untuk kita melakukan. Bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan ketaatan dalam kehidupan kita? Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus perlu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang diperintahkan Tuhan itu pasti kita lakukan. Karena ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki roh yang taat. Roh ketaatan itu akan dibangun dalam kehidupan kita. Kita tidak taat untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita bangun kehidupan kita dalam roh yang takut akan Tuhan, maka kita pasti taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti kita akan taat untuk melakukan. Kita akan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita tidak pernah akan membiarkan firman itu satupun gugur daripada kehidupan kita.
Itu sangat-sangat penting. Di sini di dalam kitab Kejadian pasal 6 ini mencatat bahwa Nuh melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Nuh dan keluarganya memperoleh keselamatan karena ketaatan mereka yang membawa keselamatan. Kehidupan kita untuk mendapatkan keselamatan itu bukan hanya beriman saja, tapi kita juga harus bekerja keras. Ada firman yang berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Kita harus mengerjakan keselamatan kita dalam kehidupan kita dengan ketaatan. Mengawali kehidupan kita dengan ketaatan. Ketaatan itu sangat-sangat penting. Kita bangun sebuah ketaatan, karena ketaatan itu yang mendatangkan keselamatan atas setiap kehidupan kita. Ada beberapa poin yang saya akan bagikan dalam video kali ini, yaitu yang pertama itu ketaatan kita yang mendatangkan keselamatan. Ketaatan kita, ketaatan totalitas kita terhadap kebenaran firman Tuhan, itu yang mendatangkan keselamatan atas setiap kehidupan kita. Tanpa ketaatan, kita tidak bisa memperoleh keselamatan dalam diri kita. Tanpa ketaatan, keselamatan itu tidak akan datang atas kehidupan kita. Karena bagaimana kita mau mendapatkan keselamatan? Karena ketika kita mendapatkan keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, sebelum kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kita harus taat melakukan setiap perintah Tuhan. Taat kepada kebenaran firman Tuhan yang mendatangi setiap kehidupan kita. Yang kedua, ketaatan kita itu yang membawa kesaksian bagi kehidupan orang lain. Ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka orang akan melihat kehidupan kita. Orang akan bertanya-tanya, itu orang dari mana? Dia itu siapa? Orang tuanya siapa? Itu akan dipertanyakan oleh orang lain. Makanya kehidupan yang membangun ketaatan akan kebenaran firman Tuhan itu sangat luar biasa. Yang ketiga, ketaatan kita yang menghasilkan sebuah perjanjian antara Tuhan dan kehidupan kita untuk mewujudkan satu keselamatan atas diri kita. Tuhan akan berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan membinasakan kita. Itu sangat-sangat penting. Karena dalam kitab Roma, kalau tidak salah dalam kitab Roma pasal 16 ayat 19 itu mencatat bahwa ketaatan kita itu akan terdengar oleh semua orang. Jadi itu yang mewujudkan atau merealisasikan keselamatan itu datang atas kehidupan kita. Jadi sangat luar biasa kita membangun kehidupan kita dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Mari dorong diri saudara untuk bisa memiliki roh takut akan Tuhan. Mari saya minta saudara untuk memiliki roh yang mau diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah lebih baik lagi. Itu yang menjadikan kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda yang berbeda. Pastikan kehidupan kita memiliki roh ketaatan sehingga kita bisa menjadi orang yang berbeda. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi siapapun dia. Jangan ketika kita berada di tengah-tengah orang lain, itu mereka bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kitalah yang harus mempengaruhi kehidupan mereka. Jangan kehidupan dunia ini yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi kehidupan kita yang mempengaruhi kehidupan dunia. Dari ketaatan kita yang mempengaruhi kehidupan dunia ini untuk datang kepada Tuhan. Dari ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan yang mempengaruhi teman-teman kita di sekeliling kita, di kampus, dimanapun yang kita jumpai, itu bisa mereka datang kepada kehidupan yang betul-betul takut akan Tuhan. Karena kehidupan kita ini menjadi satu surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Oleh sebab itu, kita harus membangun hidup kita dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kehidupan yang
Membawa kehidupan ketaatan itu yang mendatangkan keselamatan atas kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Kita sebagai anak muda, kita kalau kehidupan kita taat kepada firman Tuhan, kehidupan kita berbeda, kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang akan Tuhan berikan atas kehidupan kita lagi. Kita tidak akan bersusah-susah, kita tidak akan mengejar lagi masa depan kita, tapi masa depan yang gilang gemilang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita. Tinggal kita mengerjakannya dengan taat, mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan dimanapun kita berada, di kampus, di dunia kerja, di dunia masyarakat. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Terima kasih. Amin.